eh, kita lanjutkan. Harus efektif itu tidak cuma nggak boleh dramatis ya, tetapi juga karena keterbatasan waktu durasi, kita harus juga menyampaikan poin-poin apa yang ingin kita sampaikan secara jelas gitu, padat, nggak berbunga-bunga gitu. Nah, di sini kemudian improvisasi juga dibolehkan, tapi juga harus terbatas. Yang terbatas itu artinya improvisasi tapi tetap based on data, based on fakta gitu. Contoh improvisasi itu seperti halnya dalam liputan banjir misalnya. Liputan banjir sekarang kecenderungannya seluruh reporter melakukan reportase berada di tengah-tengah banjir, menyemplungkan badannya gitu. Nah, kalau dulu reporter nggak ada itu yang masuk ke dalam air, dia lebih banyak meliput dari tempat kering atau di atas perahu gitu bersama tim relawan. Nah, sejak eranya Mas Bayu Sutiono, sekarang beliau di Kompas TV, dulu waktu beliau masih reporter SCTV, beliau yang memulai melakukan liputan langsung nyemplung ke tengah banjir gitu, sehingga lebih faktual bahwa ini banjirnya memang sepinggang atau selutut gitu. Nah, itu faktual, non fiksi, ini berkaitan dengan nyata. Kemudian etika ini ya tidak hanya pada aturan normatif, nilai-nilai dasar yang dianut masyarakat kita Indonesia, tapi juga kita juga dibatasi atau bekerja dalam ranah undang-undang gitu. Ada undang-undang yang memagari kita untuk tidak kebablasan. Kemudian waktunya terbatas ya, karena setiap acara informasi punya durasi gitu. Dan kemudian harus terpercaya, sumbernya harus terpercaya dan sebagainya. Ini terkait dengan cara kerja jurnalistik secara keseluruhan. Ya, oke. Uh, Pada pertanyaan semula, apakah kemudian format acara hiburan dan informasi bisa disatukan? Kita lihat. Oh, salah, ke bawah ternyata. Ya, ini. Hiburan dan informasi kita bisa lihat pada acara Kick Andy. Ini acara talk show, tentu saja ini bersifat informasi karena host Andi F. Noya menggali pengetahuan dari para narasumber, tapi beliau menyajikannya dengan gaya yang menghibur gitu, relax, tidak terlampau formal. Nah, hiburan di sini juga bisa juga diartikan bahwa dalam acara tersebut juga menyisipkan penyanyi atau band atau seperti di acara Apa Kabar Indonesia Malam gitu. Presenter membuka acara diiringi oleh dentingan piano dari seorang pemain piano. Nah, itu bagian dari acara bagaimana memblending acara for informasi dan hiburan. Oke, berdasarkan jenisnya, nah ini kita baru ngomongin non drama. Berdasarkan jenisnya, program TV dibagi menjadi drama dan non drama. Ini dua-duanya masuk dalam kategori hiburan, baik drama maupun non drama gitu. Drama itu apa sih gitu? Drama tentu saja based on skenario. Skenarionya ketat, beda dengan non drama. Non drama mungkin ada skenario tapi nggak terlampau ketat. Bahkan boleh dibilang bukan skenario tapi sekedar rundown gitu. Dan drama dan non drama, kemudian apakah infotainment ada di ranah ini gitu. Kenapa saya masukkan infotainment di sini? Karena infotainment sampai saat ini masih dalam perdebatan. Meskipun PWI atau Persatuan Wartawan Indonesia sudah secara resmi memasukkan infotainment sebagai produk jurnalistik, namun ya institusi pers yang lainnya belum mengakui itu. Organisasi pers lainnya belum mengakui itu. Aliansi Jurnalis Independen belum, terus IJTI, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia juga belum, bahkan Dewan Pers sendiri juga belum. Sehingga pada praktiknya infotainment ini
di stasiun televisi masuk dalam ranah divisi produksi. Dia tidak masuk dalam ranah